Baik, perkenalkan nama saya Ariat Esnatmaitang. Saya dari Prodi PGSD kelas A. Di sini saya akan membahas babnya yang ketiga, yaitu tentang merdeka belajar. A. Pengertian merdeka belajar berbasis kompetensi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka dapat diartikan sebagai bebas dari penghambaan, penjajahan, atau dapat dimaksud dengan berdiri sendiri. Dalam konteks ini, merdeka sama saja dengan kelulusan untuk berpikir secara bebas dan menentukan nasibnya sendiri. Sedangkan kompetensi adalah kemampuan peserta didik untuk melakukan suatu dengan baik. Misalnya, mampu melakukan tugas dan pekerjaan secara efektif. Kompetensi juga mencakup pengetahuan dan keterampilan yang membutuhkan lebih besar dan lebih beragam, seperti menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat dan atau kemampuan dalam memimpin organisasi. Pada pembelajaran berbasis kompetensi, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan pengetahuan, penguasaan konsep, dan keterampilan dalam proses pembelajaran dalam sistem pembelajaran berbasis kompetensi. Siswa melakukan pembelajaran sesuai dengan tahapan penguasaan kompetensinya sehingga tuntas, kemudian melanjutkan pada tahapan penguasaan kompetensi berikutnya. B. 4 pokok program Merdeka Belajar. Yang pertama, ujian sekolah berstandar nasional. Ujian ini dilakukan untuk menilai kompetensi siswa dan siswi dalam bentuk tes tulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, misalnya portfolio dan penugasan. Yang kedua, ujian nasional. Penyelenggaraan UN yang selama ini terjadi akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bermalar menggunakan bahasa. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Format menyusun RPP di mana para guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. 3 komponen terinti RPP sendiri terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Penulisan RPP pun dilakukan dengan efisien dan efektif dengan membatasi jumlah maksimum halaman sebanyak 1 lembar saja. Yang keempat, peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB dengan sistem zonasi. Penerimaan PPDB sistem zonasi bertujuan untuk mengakomodasi ketimbangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Aturan tersebut mengatur komposisi jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, dan jalur perpindahan maksimal 5%. C. Landasan terbentuknya pembelajaran Merdeka Belajar. Banyak siswa yang merasa jauh dari dan akhirnya tidak acuh saat guru menjelaskan mata pelajaran ketika kegiatan belajar mengajar
atau KBM sedang berlangsung. Situasi ini tidak hanya sekali berlangsung, bahkan jika dilakukan survei bisa jadi akan menjawab sering. Bahkan temuan respon kondusif saat mata pelajaran yang diajar oleh guru yang killer, justru siswa akan terlihat ekspresif ketika sedang belajar seni dan budaya. Sehingga arti dan kemerdekaan dalam belajar yang berbasis kompetensi diperlukan kebebasan anak-anak dalam berinovasi, tidak terpaku pada aturan-aturan yang meningkat, dan berinovasi menggugahkan pikiran kritis mereka, bereksplorasi bebas sehingga mereka dapat memahami sebuah pelajaran. D. Ciri-ciri pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individu maupun klasikal. Kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Beberapa perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan pembelajaran berbasis konten diantaranya: yang pertama, pembelajaran berbasis kompetensi terpusat pada kebutuhan peserta didik di lingkungannya, sedangkan pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran yang harus dikuasai. Yang kedua, pembelajaran berbasis kompetensi mengutamakan pemahaman terhadap konsep dan keterampilan, sedangkan pembelajaran berbasis konten mengutamakan pemahaman materi. Yang ketiga, pembelajaran berbasis kompetensi mengukur kinerja dengan menerapkan konsep, sementara pembelajaran berbasis konten fokus pada serangkaian pertanyaan teks berdasarkan topik. Yang keempat, pembelajaran berbasis kompetensi terkait dengan konteks kehidupan nyata peserta didik, sedangkan pembelajaran berbasis konten kurang atau tidak terkait langsung konteks kehidupan nyata peserta didik. Yang kelima, pembelajaran berbasis kompetensi berorientasi pada proses dan penguasaan kompetensi, sedangkan pembelajaran berbasis konten berorientasi pada nilai akhir. Sekian dan terima kasih.